Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Kepala Sekolah SDN Negeri 1 Sidoarjo, beliau Ibu Tri Setiawati SPD MN. Yang kami hormati calon guru penggerak angkatan 11, beliau Ibu Erma Setiawati SPD. Yang kami hormati Bapak atau Ibu guru dan karyawan SDN Negeri 1 Sidoarjo. Pertama-tama, marilah kita membacakan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam acara diseminasi modul 1.4 membangun budaya positif di sekolah. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita senantiasa mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Perkenalkanlah, saya berdiri di sini untuk membacakan susunan acara yang pertama, pembukaan, kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Kebumen, 3. Sambutan kepala sekolah, 4. Acara inti, 5. Tanya jawab dan tanggapan, 6. Penutup. Untuk mengawali acara pada pagi hari ini, marilah kita membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars kepada Ibu Reni Sekar Oktaviani dipersilakan. Hadirin dimohon berdiri.
dipersilakan duduk kembali. Acara kedua yaitu sambutan Kepala Sekolah SDN Negeri 1 Sidoarjo kepada Ibu Tri Setiawati SPD MM disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru SD Negeri 1 Sidoarjo, dan yang saya hormati pula calon guru penggerak SD Negeri 1 Sidoarjo, beliau Ibu Erma Setiawati Sarjana Pendidikan. Mari kita senantiasa selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan rahmat, taufik serta hidayah kepada kita semua. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berkumpul dalam rangka diseminasi budaya positif yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Erma Setiawati Sarjana Pendidikan. Pertama, saya mengucapkan selamat kepada Bu Erma karena hari ini sudah bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan rangkaian kegiatan calon guru penggerak yang kesekian kalinya. Mudah-mudahan acaranya lancar, tidak ada halangan suatu apapun, dan tentunya ilmunya bermanfaat untuk kita semuanya dan bisa diterapkan di kelas masing-masing, dan sekaligus bisa memberikan motivasi kepada teman-teman yang belum menjadi calon guru penggerak. Semoga di angkatan berikutnya yang belum mendaftarkan diri bisa mendaftarkan diri untuk angkatan berikutnya, yaitu angkatan 12. Dan sekali lagi saya mengucapkan selamat mengikuti pada semua peserta hari ini. Mudah-mudahan bisa menghasilkan ilmu yang bermanfaat. Hanya itu yang saya sampaikan. Tutur kata yang tidak berkenan saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada Ibu Tri Setiawati SPD MM kami ucapkan terima kasih. Untuk acara selanjutnya yaitu acara inti yang akan dibawakan oleh Ibu Erma Setiawati SPD. Pada Ibu Ermawati SPD kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 1 Sidoarjo, beliau Ibu Tri Setiawati SPD MM. Yang saya hormati Bapak, Ibu Guru dan karyawan SD Negeri 1 Sidoarjo. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua agar kita dapat berkumpul di tempat ini tanpa ada halangan suatu apapun. Salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil akhir. Allahumma amin. Kalian tadi perhatikan semua ini agar kita fresh, lebih baik kita is-breathing dulu ya Bapak Ibu. Is-breathingnya nanti kita menyanyi bersama.
1, 2, 3. Si ini kemudian dia. Hari ini kita belajar bersama. Si kampret Tasikmalaya, meskipun capek tetap bahagia. Jakarta ke Jayapura, mari belajar dengan penuh sesama. Madura sampai Papua, ayo kita langsung mulai saja. Bisa dimulai ya, Ibu? Budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Bapak Ibu, ini ada pernyataan hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak, Bapak Ibu? Tidak. Kalau tidak, apa alasannya? Ayo ada yang beri alasan. Ya, Pak. Hukuman dapat mendisiplinkan anak atau tidak? Kalau menurut saya tidak, karena kalau dengan mendapatkan hukuman pasti disiplinnya hanya karena hukuman, bukan dari keinginan kita. Seperti itu. Terima kasih, Bu Dina. Ya, betul. Hukuman itu tidak dapat mendisiplinkan anak. Yang ada anaknya nanti tertekan, merasa tertekan, tidak ada kesadaran dari diri sendiri. Kita nanti akan belajar tentang budaya positif. Di dalam budaya positif itu ada 6 materi, Bapak Ibu. Jadi nanti kalau ngantuk bisa dimakan itu snacknya. Yang pertama ada kebutuhan dasar manusia. Yang kedua, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Yang ketiga, teori motivasi, hukuman, konsekuensi, dan penghargaan. Yang keempat, keyakinan kelas. Yang kelima, posisi kontrol. Yang keenam, restitusi dan segitiga restitusi. Perubahan paradigma pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Guru hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Jadi tugas guru itu hanya menuntun, bukan untuk merubah kodrat yang sudah ada pada diri anak. Disiplin. Apa itu disiplin? Makna disiplin di sini adalah berasal dari bahasa Latin yang disiplina, yang artinya itu belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi
Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju suatu tujuan apa yang dia hargai. Namun di budaya kita ini makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Cenderungnya adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Dipaksa dulu, nanti terbiasa. Apakah Bapak Ibu setuju? Tidak. Kenapa Bu Dewi? Ya, jadi kalau anak itu dipaksa, pastinya dia akan tidak sesuai dengan isi hatinya. Ya, jadi tidak apa yang dia inginkan itu bukan apa yang ada di dalam isi hatinya, tapi karena dipaksa oleh seseorang seperti itu. Terima kasih. Ya, karena itu paksaan itu nanti dapat mengakibatkan perilaku tidak akan menjadi kebiasaan dalam jangka panjang. Sedangkan kita sebagai guru diwajibkan mendidik anak untuk jangka panjang. Paksaan juga dapat menyebabkan kemerdekaan berekspresi dan potensi anak menjadi terbatas. Anak merasa terkekang ya. Dan paksaan juga akan hilang ketertarikan atau antipati terhadap kegiatan yang dipaksakan. Jadi kita tidak boleh memaksakan anak. Merdeka belajar, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin di sini yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal. Merdeka itu tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap untuk memerintahkan diri sendiri. Jadi ini motivasi internal itu adalah motivasi yang berasal dari diri kita sendiri. Sedangkan motivasi eksternal itu berasal dari orang lain, misalnya diberi pujian, diberi penghargaan, diberi hukuman. Itu juga ternyata motivasi eksternal, takut akan hukuman. Disiplin positif. Disiplin positif itu bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan karena mereka mendasarkan tindakan mereka itu pada nilai-nilai kebajikan universal. Disiplin positif menurut Dr. William Glaser pada teori kontrol tahun 1984 menyatakan bahwa setiap perbuatan memiliki satu tujuan. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinstiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam diri untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Menurut beliau, disiplin positif itu merupakan pendekatan dalam pendidikan untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan motivasi intrinsik. Nah, nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal
universal ini adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Karena latar belakang siswa kita juga berbeda-beda. Setiap perilaku atau perbuatan itu memiliki satu tujuan. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka akan munculnya motivasi intrinsik akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia itu sering kita kenal dengan bahasa profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila itu meliputi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, bernalar kritis, mandiri dan kreatif. Bisa nyanyi Bapak Ibu? Bisa. Ayo kita nyanyi bareng-bareng. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, nilai-nilai kebajikan yang lainnya di sini ada peduli, rajin, integritas, rasa hormat. Ini tidak bisa difoto ya, cukup dibaca, nanti filenya saya berikan di grup sekolah. Kalau nanti tidak boleh menulisnya. Nah, sekarang kita belajar dari level motivasi. Motivasi itu terbagi menjadi 3 level. Level yang pertama itu yang paling rendah tingkatannya. Yang pertama, level 1 itu menghindari rasa sakit atau hukuman. Itu nanti berakibat menghasilkan emosi yang negatif, rasa bersalah dan rendah diri. Jadi level 1 ini menghasilkan emosi anak itu lebih mudah emosi secara negatif. Terus mereka juga merasa sangat bersalah dan rendah diri. Lanjut level yang kedua, ini level yang tingkatannya lebih tinggi sedikit, yaitu menginginkan pujian atau hadiah. Itu nanti berefek dekat dengan rasa kecewa. Hindari iming-iming ya atau janji-janji. Ya, hindari janji manis. Level yang ketiga ini, level yang paling tinggi adalah menghargai diri. Ini hasilnya nanti fokus pada nilai yang diyakininya. Nah, tadi setiap manusia, setiap orang itu memiliki satu tujuan, yaitu tujuan kebutuhan dasar manusia. Tujuan yang pertama adalah bertahan hidup. Tentunya setiap orang itu punya tujuan bertahan hidup, makan, minum, sandang, pangan. Tetapi selain bertahan hidup juga ada kebutuhan yang lain, antara lain kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, penguasaan. Kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima itu guru harus dapat menerima murid sesuai kodratnya, tidak boleh merubah kodrat murid. Guru harus bisa menciptakan kesempatan untuk berkolaborasi, bekerja sama, dan memiliki
kebebasan berarti memberikan kesempatan untuk membuat pilihan, jangan dipaksa ya, menyuarakan pendapat dengan percaya diri karena semua orang itu memiliki hak untuk mengeluarkan pendapatnya masing-masing, memberi kesempatan untuk mencoba hal-hal baru, jangan dilarang-larang karena anak butuh kebebasan. Kesenangan, guru itu harus mampu menciptakan kelas dan pembelajaran yang menyenangkan. Penguasaan, diberikan kesempatan untuk membuat keputusan tentang hal-hal penting dalam hidupnya dan tidak merasa dikontrol oleh sistem sekolah. Kita tidak boleh mengontrol peserta didik. Nah, ini hukuman versus konsekuensi. Kira-kira hukuman dan konsekuensi itu sama apa beda Ibu? Bapak-bapak? Beda. Bedanya apa ya Bu Tati? Hukuman adalah sesuatu tindakan karena kepada orang lain karena orang lain itu melanggar suatu aturan. Sedangkan konsekuensi itu sebelumnya ada kesepakatan dengan anak ya. Misalnya kalau anak melanggar suatu aturan, contohnya tidak mengerjakan PR gitu ya. Terus antara guru dan anak itu sudah membuat kesepakatan. Misalnya nanti kalau misalnya ada yang tidak mengerjakan PR, itu kira-kira apa ya yang dilakukan atau hukumannya? Misalnya kalian minta apa ya, konsekuensi apa yang harus dilakukan. Jadi sebelum kita memberikan konsekuensi itu antara guru dan murid membuat kesepakatan dulu. Terima kasih. Ada yang mau menambahkan? Keluar mau menambahkan? Cukup. Ya, hukuman itu dan konsekuensi memang mirip tetapi berbeda. Bisa dilihat hukuman itu, di dalam hukuman itu tidak ada korelasi logis antara kesalahan dan solusi yang dipilih untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Terus murid juga tidak diajak berdiskusi, jadi hanya guru yang menentukannya. Nanti kamu dihukum lari 10 menit di lapangan. Nah begitu. Jadi murid tidak tahu sebelumnya. Dan akibat dari hukuman itu, nanti murid tidak belajar makna dibalik tanggung jawab. Sedangkan konsekuensi itu sudah ada kesepakatan terlebih dahulu. Murid dapat berkontribusi membuat kesepakatan atau aturan kelas bersama dengan guru. Selain itu, konsekuensi juga bertanggung jawab sesuai dengan kesepakatan yang berlaku. Di sini di dalam konsekuensi guru memiliki peran untuk mengontrol atau mengingatkan atas kesepakatan yang telah dibuat. Di sini ada perbedaan hukuman dan konsekuensi, Bapak Ibu. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, tetapi konsekuensi itu
sesuatu harus terjadi. Di dalam hukuman juga anak merasa sakit baik fisik maupun hatinya dalam waktu yang lama menyimpan dendam. Di dalam konsekuensi, anak akan merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Misalnya ada konsekuensi ketika tidak mengerjakan PR nanti dikerjakan di waktu istirahat. Anak itu akan merasa tidak nyaman. Lah saatnya istirahat saya kok mengerjakan PR sendirian. Itu tidak nyaman dan jangka waktunya pendek, setelah itu mesti hilang. Tidak seperti hukuman. Coba anak push up 100 kali masih terikat terus sama anak. Selain itu hukuman juga sifatnya memaksa. Konsekuensi itu stimulus dan tanggapan. Ada respon dan tanggapan. Anak membenci kedisiplinan itu untuk hukuman. Sedangkan konsekuensi itu anak menghargai disiplin. Hukuman juga konsep diri yang buruk. Konsekuensi konsep diri yang baik. Di dalam hukuman, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Iya, seperti dia mengerjakan PR, kan anak nggak mau ditanya siapa yang tidak mengerjakan PR. Kadang mereka tidak jujur karena mereka menyembunyikan kesalahan mereka. Sedangkan di dalam konsekuensi itu anak belajar untuk mematuhi peraturan. Dalam hukuman juga akan menimbulkan rasa marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Sedangkan konsekuensi itu kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Maksudnya kehilangan hak itu misalnya pada saat istirahat, haknya dia istirahat. Tetapi karena konsekuensi yang dia kehendaki sudah sepakati sama guru, sehingga dia tidak beristirahat. Yuk main tebak-tebakan, Bapak Ibu. Coba mencatat 100 kali di buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Jadi nulis 100 kali saya tidak akan terlambat lagi ke sekolah. Saya tidak akan terlambat lagi. Itu 100 kali. Kira-kira hukuman atau konsekuensi ya? Coba kita lihat jawabannya bersama. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Udah pinter-pinter tepuk tangan. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Apa? Hukuman. Coba dilihat jawabannya. Iya, hukuman. Yang ketiga, murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Coba dilihat jawabannya. Ya, hukuman. Mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Coba. Oh ya benar. Membersihkan tuang air di meja tulis karena tersenggol saat pelajaran. Betul sekali, konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu sehari ini, maksudnya tidak mengenakan sepatu ya setelah ketik di sekolah karena tidak memakai sepatu warna hitam. Kira-kira hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Coba hukuman atau konsekuensi?
hukuman. Yang terakhir, pelari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman apa konsekuensi? Coba dilihat jawabannya bareng-bareng. Konsekuensi karena apa? Karena di sini anak sudah membuat perjanjian dengan guru PJOK-nya. Apabila dia terlambat, nanti lari mengelilingi lapangan 2 kali. Nah, break dulu Bapak Ibu. Yuk berdiri semuanya. Joget-joget. Ayo berdiri Bapak Ibu. Tangan diputar-putar bertepuk tangan. Tangan diputar-putar pegang wajah. Tangan diputar-putar pegang kanut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Tangan diputar-putar bertepuk tangan. Tangan diputar-putar pegang wajahmu. Tangan diputar-putar pegang wajahku. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Diputar-putar, diputar ke arah kanan. Diputar-putar, diputar ke bawah. Diputar-putar, diputar ke kanan. Diputar-putar, diputar ke Tangan diputar-putar bertepuk tangan. Tangan diputar-putar pegang wajahmu. Tangan diputar-putar pegang kanutku. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Tangan diputar-putar bertepuk tangan. Tangan diputar-putar pegang wajahmu. Tangan diputar-putar pegang wajahku. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Diputar-putar, diputar ke arah kanan. Diputar-putar, diputar ke bawah. Diputar-putar, diputar ke kanan. Diputar-putar, diputar ke kiri. Bagaimana? Sudah fresh? Kita akan masuk ke materi selanjutnya, yaitu peraturan apa keyakinan kelas.
Keyakinan kelas adalah seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Keyakinan kelas dibentuk dengan guru membuat kesepakatan bersama murid untuk mewujudkan keyakinan kelas. Keyakinan kelas berisi pernyataan kebajikan universal yang diakui bersama. Syarat keyakinan kelas yang pertama adalah melibatkan semua warga kelas. Yang kedua, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak. Yang ketiga, menggunakan kalimat positif. Yang keempat, dapat diterapkan di lingkungan kelas atau logis. Yang kelima, perlu dilakukan koreksi dari waktu ke waktu agar tetap relevan. Kesepakatan kelas versus keyakinan kelas. Kesepakatan disusun dan dikembangkan bersama-sama antara guru dan murid. Kesepakatan kelas yang menuntut nilai-nilai positif akan berujung pada keyakinan kelas. Keyakinan kelas merupakan kesepakatan kelas yang diyakini bersama oleh guru dan murid selama proses pembelajaran. Ini adalah contoh praktek membuat keyakinan kelas. Di sini peserta didik menuliskan atau mencurahkan usulannya di kertas yang telah disediakan oleh guru. Anak-anak menulis, terus ditempel di kertas plano dan dikelompokkan kesepakatannya yang diusulkan oleh anak-anak. Selanjutnya mengubah kalimatnya menjadi kalimat positif dan peserta didik itu menuliskan nama karena belum bisa tanda tangan, jadi tuliskan nama pada kesepakatan kelas untuk menjadi keyakinan kelas bersama. Nah, materi yang selanjutnya yaitu posisi kontrol guru. Posisi kontrol guru itu ada yang pertama adalah penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum itu ada kata-katanya panggil keras saya atau awas. Keras ya, galak ya. Kamu saja selalu salah. Selalu pasti selalu yang terakhir selesai. Guru itu seperti ini senantiasa percaya hanya ada salah satu cara agar pembelajaran itu bisa berhasil, yaitu dengan caranya dia marah-marah kepada murid. Hasilnya apa? Nanti hasilnya muridnya akan marah, mempunyai rasa dendam dan bersifat agresif. Jadi dengan gurunya menghukum, nanti anak didik kita akan merasa marah, dendam dan bersifat agresif. Itu menghukum. Posisi kontrol guru yang kedua adalah pembuat rasa bersalah. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan dan suara lembut yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Biasanya kata-katanya dilakukan seperti ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Itu kata-katanya lebih lembut daripada posisi kontrol guru sebagai penghukum. Hasilnya nanti murid juga akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid itu merasa tidak berharga, tidak dihargai, dan telah
mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Posisi kontrol guru yang ketiga adalah sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Contohnya, adik, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke bapak bukan? Kenapa terlambat lagi? Sambil tertawa dengan gurunya. Ya sudah, tidak apa-apa. Duduk dulu sana, nanti guru bantu. Kamu sini. Hasilnya apa? Muridnya akan merasa senang karena kita menegurnya dengan bercanda, dengan menempatkan posisinya sebagai teman. Itu nanti murid akan merasa senang dan akrab kepada guru. Ini termasuk juga dampak yang positif. Hanya saja masih ada sisi negatif, muridnya menjadi tergantung pada guru. Posisi kontrol yang keempat adalah pemantau. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Pertanyaan yang sering diajukan adalah peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Itu nanti hasilnya akan memahami, murid lebih memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, tapi menjadi marah atau membuat rasa bersalah. Namun guru belum membuat murid untuk mengatasi masalahnya. Posisi kontrol guru yang kelima adalah manajer. Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Apa yang kita yakini itu kembali kepada keyakinan kelas kita masing-masing. Apa yang kamu yakini, jika kamu meyakininya, kamu bersedia memperbaikinya. Jika kamu memperbaiki ini, hal apa yang menunjukkan tentang dirimu dan rencana kamu apa untuk memperbaiki hal ini. Guru itu akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar dari permasalahannya, tentu dengan cara bimbingan guru. Kira-kira Bapak Ibu selama ini ada di posisi kontrol yang mana? Pak Leman sebagai apa? Ya. Ya, menurut saya posisi kontrol saya sedang dulu yaitu menjadi teman. Nah, ketika ada anak yang mendapat hukuman, kita ajak ngobrol. Nah, pasti kamu nggak mengerjakan PR. Nah, seperti kamu nggak mengerjakan PR ya? Berdiri di rumah kelas. Ya, seperti itu. Ya, terus. Kalau Pak Leman ada di posisi kontrol sebagai teman. Nah, itu 5 posisi kontrol. Ada identitas gagal, identitas berhasil, identitas sukses. Identitas gagal itu 5 posisi kontrol adalah penghukum dan pembuat orang merasa bersalah. Karena apa? Penghukum itu menghadik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Itu adalah dari penghukum. Itu dalam perbuatan, dalam perkataan itu kamu ya tidak melakukannya, awas kamu. Itu penghukum galak. Hasilnya itu anak akan memberontak, menyalahkan orang lain dan berbohong. Pembuat rasa bersalah itu gurunya ceramah, mengatakan yang seharusnya ini kamu, ibu kecewa dengan kamu. Kamu harusnya ya, kalau ibu sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya, pasti diulangi saja.
itu membuat rasa bersalah, stres nanti anaknya. Yang berhasil atau sukses itu sebagai teman ataupun pemantau, lebih halus bahasanya, lebih mengena, dan anaknya juga merasa lebih rileks, lebih bebas mengeluarkan alasannya kenapa. Tidak takut terlebih dahulu. Kalau sebagai penghukum dan orang bersalah, sebelum ditanya anaknya sudah takut terlebih dahulu. Kalau kita menempatkan diri sebagai teman atau pemantau, itu anaknya akan menyesuaikan diri, bisa dengan bebas mengeluarkan tanpa ada tekanan. Paling bagus itu kita ada di posisi kontrol sebagai manajer, dengan kita mengajukan pertanyaan, terus pertanyaannya halus, apa yang kita yakini, bukan seperti hukuman atau apa kasar bahasanya. Itu nanti akan menguatkan pribadi anak. Bisa Bapak Ibu tonton, ada video inspirasi tentang 5 posisi kontrol. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah: 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu lawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang
gimana ini? Maaf Bu. Duh Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren, Selamat pagi Bu. wah sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kesenjang Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren,
Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat. Demikian contoh video tentang posisi kontrol guru. Selanjutnya kita akan belajar tentang restitusi. Restitusi itu berfokus pada solusi atau pemecahan masalah yang bisa dilakukan, bukan pada masalahnya. Restitusi mengajak murid untuk mengidentifikasi kembali tindaknya, sehingga dia bisa menganalisis dan memikirkan langkah yang tepat dalam pemecahan masalahnya. Ada 3 langkah restitusi. Yang pertama, kita harus menciptakan suasana positif. Yang kedua, ajak murid untuk berpikir dari kesalahannya. Yang ketiga, beri ruang kepada murid untuk memikirkan solusi yang terbaik. Ini adalah segitiga restitusi Bapak Ibu. Dalam segitiga restitusi itu ada 3 langkah. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Dalam menstabilkan identitas itu, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahannya. Kita melontarkan pernyataan atau pertanyaan kepada siswa itu dan diberi motivasi, kamu bukan
satu-satunya orang yang pernah melakukan ini. Contohnya begitu. Di dalam validasi tindakan yang salah itu kita menanyakan sebabnya, alasannya kenapa. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal itu. Ada cara lain, kita cari solusinya apa untuk mengatasi masalah tersebut. Sedangkan di menanyakan keyakinan, kita kembali lagi kepada keyakinan kelas kita, menanyakan keyakinan yang sudah disepakati di dalam kelas. Nah, di dalam menstabilkan identitas itu untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Contohnya gurunya berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu juga pernah salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Di situ kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Itu adalah contoh-contoh kalimat untuk menanyakan tentang menstabilkan identitas. Terus memvalidasi kesalahan yang salah itu membuat siswa menggali basic need atau kebutuhan yang ingin dipenuhi ketika ia melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya setiap manusia itu mempunyai tujuannya untuk memenuhi basic need, apakah itu power, random, love and following, fun and survival. Itu bisa guru menanyakan validasi yang salah itu dengan kata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tetapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Itu adalah beberapa contoh kalimat yang guru katakan kepada murid pada validasi kesalahan yang salah. Yang ketiga, kita menanyakan keyakinan. Anak itu melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan lain. Contohnya itu apa nilai yang kita percaya di sekolah kita atau di kelas kita. Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati. Kita merujuk kepada keyakinan kelas kita. Jadi kita menanyakan kembali tentang keyakinan kelas kita. Nah, ini ada gambar segitiga restitusi. Menstabilkan identitas itu menjaga murid agar tidak merasa terpuruk dalam perasaan bersalah, membantu mereka untuk memahami bahwa membuat kesalahan itu hal yang wajar, yang normal. Terus memvalidasi tindakan yang salah itu memahami kebutuhan dan alasan murid untuk melakukan perilaku tersebut. Yang terakhir, kita menanyakan keyakinan, menuntun murid untuk memasuki kesadaran moralnya yang sudah disepakati dalam keyakinan kelas. Di sini saya sudah mempraktikkan segitiga restitusi. Mari kita saksikan bersama. Jadi kalau tidak melakukan hal itu, saya melakukan jadi orang itu pernah melakukan dan juga pernah melakukan, tapi kalau tidak melakukan itu, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Bolehkah saya tahu alasannya apa? Saya akan melakukan sebarang dulu karena terkadang saya malas melakukan apa sebarang-barangnya, lalu saya tersebut. Menurut kamu membawa sampah sembarang itu benar atau tidak? Tidak benar, Bu. Apakah kamu ingat kejadian kita? Ingat, Bu. Kalau bukan berjalan dari lingkungan. Kalau menurut kamu, apakah tindakan kamu sesuai dengan keyakinan kita? Tidak sesuai, Bu. Kamu bilang tadi terbiasa membuang sampah sembarangan. Bagaimana kamu akan mengatasi ketika itu? Saya akan membuang sampah dan menatap Bu. Yakin kamu juga melakukan itu? Yakin, Bu. Baiklah, kita telah berdiskusi dan menjelaskan salah kecil yang seperti guru berharap kamu bisa bertanggung jawab dan berkomitmen dalam memperbaiki kesalahan yang telah kamu perbuat.
Baik Bu, saya akan mengambil jawab dan dalam waktu itu memperbaiki kesalahan saya. Terima kasih guru terbaik urusanmu memperbaiki kesalahan tadi. Sekarang kamu boleh memulai sekolah. Baik Bu, terima kasih. Sama. Itu adalah contoh penerapan segitiga restitusi pada siswa yang membuang sampah sembarangan. Terima kasih. Kiranya cukup sekian pemaparan tentang budaya positif dari saya. Apabila dalam saya menyampaikan pemaparan materi banyak kekurangan atau kesalahan, saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lancar sukses lah Mbak Esma. Monggo. Demikian pemaparan dari Ibu Emma Setiawati SPC. Acaranya kami ucapkan terima kasih. Acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab ya, Bu Emma, ya, dari tanggapan Bapak atau Ibu dulu. Monggo barangkali ada yang menanyakan. Pak Emma, monggo. Ya, saya ingin bertanya langsung ya. Apakah peraturan kelas dan keyakinan kelas itu sama dan bagaimana cara membedakannya? Terima kasih pertanyaan dari Pak Leman. Peraturan dan keyakinan kelas kalau menurut saya itu berbeda. Peraturan itu adalah yang membuat guru, tidak ada kesepakatan dari siswa, tidak ada kolaborasi bersama siswa. Sedangkan keyakinan itu dibuat berdasarkan diskusi antara guru dan siswa, dan untuk menindaklanjuti lebih formalnya, lebih abdul ditandatangani oleh semua warga kelas tersebut. Terima kasih. Ada pertanyaan yang lain? Saya mau tanya. Itu yang tadi disampaikan oleh Pak Leman antara peraturan sekolah dengan keyakinan sekolah. Berarti yang lebih baik itu keyakinan sekolah. Kalau begitu, apa yang di dalam kelas itu lebih baik yang dipasang peraturan sekolah atau keyakinan sekolah? Maksudnya kelas. Ya. Terima kasih. Terima kasih pertanyaan dari Bu Putri. Yang lebih baik yang ditempel di kelas itu lebih baik menggunakan keyakinan kelas Ibu. Karena keyakinan kelas itu tadi kan dibentuk berdasarkan diskusi antara guru dan muridnya, dan sudah legal ditandatangani oleh seluruh warga kelas itu. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk semuanya. Acara yang terakhir yaitu penutup. Marilah kita tutup acara ini dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku pembawa acara apabila